Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto mengeklaim dirinya banyak mengungkap kecurangan di Ditjen Bea dan Cukai. Bahkan, dia mengaku menjadi korban karena sering membongkar permainan yang dilakukan koleganya. Eko Darmanto menyampaikan semua itu usai resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena dugaan penerimaan gratifikasi. Saya yang paling banyak mengungkap hal-hal yang tidak benar yang terjadi di Bea Cukai, kata Eko kepada wartawan sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Eko menyebut, ada beberapa kecurangan yang telah dia ungkap. Di antaranya, yakni terkait impor emas dan penyelundupan gula yang berpotensi merugikan negara dan menyeret sejumlah pihak. Ada 9 orang yang sudah masuk penjara, bekerja sama dengan kejaksaan. Kejaksaan minta tolong saya, termasuk kasus yang paling besar yang Anda ketahui, kasus emas. Di belakangnya, ada saya. Dan sekarang terjadi penyelundupan gula. 2 tahun kerugian negara mencapai 1,2 triliun, ujar Eko. Meski demikian, Eko enggan membeberkan identitas rekannya yang terjerat kasus tersebut. Dia juga tak mau berkomentar saat disinggung mengenai ada atau tidaknya keterlibatan pejabat Bea Cukai Pusat. Eko pun berharap keadilan baginya, mengingat dia kerap membantu pengungkapan kasus yang melibatkan pegawai Bea Cukai. Karena kerugian negara sangat besar dan masih banyak kasus-kasus lain. Tadi sudah saya sampaikan ke penyidik, ungkap Eko Darmanto. Dari hasil digital forensik, akun itu adalah akun palsu yang dibuat oleh orang di dalam institusi saya. Kemudian, kenapa itu terjadi? Karena selama ini saya yang paling banyak mengungkap hal-hal yang tidak benar yang terjadi di media. Ada 9 orang sudah masuk penjara bersama dengan kejaksaan. Kejaksaan minta tolong saya, termasuk kasus yang paling besar yang Anda sekalian tahu, kasus emas. Belakangnya adalah saya. Dan sekarang pun sedang terjadi penyelundupan gula. 2 tahun kerugian negara 1,2 triliun. Yang kedua, saya tidak pernah merugikan negara, saya tidak pernah memeras orang, saya tidak pernah menerima suap, saya tidak pernah melakukan proyek yang seperti pernah saya bongkar kasus-kasus. Saya ingin memperbaiki hidup dengan tidak mengorbankan tugas saya berbisnis. Seperti tadi yang disampaikan, bisnis saya di luar Bea Cukai. Itu konstruksi, properti, dan juga jual beli motor bekas. Bukan motor baru, bukan impor, tapi motor bekas. Itu sesuai dengan hobi saya. Tapi manakala hal itu tetap dianggap salah secara etik, saya harus apa? Saya akan ikuti proses hukum ini. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan itu tadi, saya mencintai pekerjaan saya mencintai negeri. Itu saja. Pak, soal impor emas pejabat Bea Cukai mungkin bisa disebutin Pak? Orang-orang yang tidak suka dengan Anda. Bisa jadi. Karena sampai sekarang pun Anda lihat kasus emas tetap bergulir. Mudah-mudahan keadilan ada di situ karena kerugian negara sangat besar. Dan ada masih banyak kasus-kasus yang lain. Tadi saya sudah sampaikan ke penyidik di dalam. Itu pemainnya di pusat ya Pak? Ya? Pak, itu pemainnya di pusat ya Pak? Saya tidak bisa komentar, biar saja penyidik nanti yang mendapatkan. Pejabat Bea Cukai yang mungkin terlibat di kasus emas siapa Pak? Dulu, ya. Fraksi nggak Pak? Gara-gara fraksi. Bukan saya.